Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya akan baca ayat 1, nanti jemaat sekalian ayat 2 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Sejauh ini pembacaan kita dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Ya. Jadi pagi hari ini temanya adalah hidup oleh roh. Ya, hidup oleh roh. Dikatakan ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita ditebus oleh darah Kristus, kita hidup di bawah perbudakan dosa. Ya. Jadi dikatakan sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Orang yang tidak akan dihukum adalah orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus Yesus? Bagaimana cara hidup orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus? Nanti kita akan lihat. Supaya kita memahami apakah aku sudah hidup di dalam Kristus atau aku hidup di dalam Kristus tapi sebenarnya tidak hidup di dalam Kristus. Artinya hanya mengaku hidup di dalam Kristus, tapi buah-buahnya bukan orang yang hidup di dalam Kristus. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Ya, roh yang telah memberi hidup. Roh siapa yang telah memberi hidup? Roh Tuhan. Siapa itu? Roh Kudus. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka dari hukuman dosa dan hukuman apa? Maut. Dengar. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kalau merdeka artinya apa? Bebas. Ya, tadinya dibelenggu, tadinya diikat,
Tadinya tidak bebas. Tapi orang yang merdeka adalah orang yang bebas, orang yang tidak diperbudak lagi oleh dosa dan maut. Ya. Jadi saudara dan saya bukan orang yang hidup lagi di bawah hukum dosa dan hukum maut. Kalau demikian halnya, apa yang harus nampak pada orang-orang yang sudah tidak hidup lagi di bawah hukum dosa dan hukum maut? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Artinya, hukum Taurat yang diberikan kepada Musa tidak akan mungkin membebaskan manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Yang bisa membebaskan saudara dan saya, semua manusia, adalah pengorbanan Allah sendiri yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang masuk ke dalam dunia menjadi serupa dengan manusia supaya dia bisa merasakan apa yang dialami oleh manusia dan dia selesaikan semua di atas kayu salib. Peristiwa salib itulah yang akan memerdekakan, yang telah memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum Taurat tidak akan pernah memerdekakan kita. Ya. Oleh karena itu dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging. Nah ini perhatikan ya, ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang saya katakan tadi, firman Tuhan katakan, kita tidak hidup lagi di bawah hukum dosa dan hukum maut. Artinya, kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan daging. Ya. Dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Daging, ya, kemanusiaan, kedagingan, ya, dosa. Ya. Jadi orang yang masih hidup di bawah daging, kedagingan, pikirannya akan memikirkan hal-hal yang kedagingan. Sedangkan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bisa ditangkap ya. Ya, kalau orang yang hidup di dalam kedagingan, dia pasti pikirannya aneh-aneh. Hal-hal yang akan membawa dia ke dalam dosa. Tapi orang yang dipimpin oleh roh, orang yang hidup oleh roh, dia akan berpikir hal-hal yang rohani. Buah-buah roh. Pengendalian diri, apalagi damai sejahtera, apalagi sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, apa? Kemurahan, kesetiaan, kebaikan, apalagi penguasaan diri dan kasih. Orang yang dipimpin roh itu yang akan keluar dari dalam dirinya. Ya. Amin. Sukacita, damai sejahtera itu akan ada di dalam orang-orang yang hidup oleh roh. Tapi orang yang dikuasai oleh daging, apa yang akan keluar dalam dirinya? Kedengkian, amarah, cabul, apa? Iri hati, egois, marah, apalagi? Oh, tergantung nyuruhnya apa. Apalagi? Nangis. Ya, menangisi dosa orang lain, menyembunyikan HP orang lain, dosa saya ya. Apalagi? Banyak hal kalau kedagingan. Jadi orang yang masih hidup di bawah kedagingan, dia akan memikirkan hal-hal yang kedagingan. Contoh. Apa? Ya, kamu pegang HP. Kamu lebih banyak main game daripada membaca Alkitab. Itu kamu sedang dikuasai oleh kedagingan. Apalagi? Kamu bekerja lebih daripada Tuhan. Waktu yang kamu berikan kepada Tuhan lebih daripada pekerjaan kamu. Kamu tidak pernah mengingat Tuhan. Ya. Itu juga
kedagingan, dikuasai kedagingan, hawa nafsu untuk memperkaya diri sehingga tidak pernah punya waktu untuk Tuhan. Hari Minggu harusnya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, tapi kamu pakai untuk pergi bekerja. Kecuali kamu berikan dulu kepada Tuhan waktumu, baru kamu bisa bekerja. Itu juga kita masih dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan kita. Ya. Tapi kalau orang yang hidup di dalam roh, dia akan memikirkan hal-hal yang rohani, yang keinginan roh itu. Ya, bagaimana saya bisa mensejahterakan orang? Bagaimana saya membuat orang dekat dengan Tuhan? Bagaimana saya membuat orang yang tergeletak untuk bangun? Bagaimana saya membuat orang yang jatuh dalam dosa supaya dia punya harapan untuk hidup lagi, bukan sudah jatuh tertimpa tangga, ya sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ya. Orang sudah sekarat di situ, kamu tambah buat dia menderita. Nah, itu bukan memikirkan hal-hal keinginan roh. Ya. Itu gampang ya. Saya katakan, dosa yang paling banyak kita buat adalah dosa di dalam pikiran. Oke. Dosa yang paling banyak dibuat manusia adalah dosa di dalam pikiran. Ya. Kamu bisa sadar sendiri. Ya. Sehari-hari kita, apakah lebih banyak memikirkan hal-hal kedagingan atau memikirkan hal-hal yang roh, keinginan roh. Itu perenungan kita semua. Ya. Karena keinginan daging adalah maut. Ya, udah jelas ke sana, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Siapa yang mau keinginan apa? Upahnya maut. Semua pasti tidak mau kan? Siapa yang mau damai sejahtera? Pasti semua mau damai sejahtera. Mau damai sejahtera, tapi yang dilakukan adalah keinginan daging. Jelas ini bertolak belakang. Ya. Tapi kalau kita mau damai sejahtera, dikatakan itu jelas sekali, karena keinginan daging adalah maut. Maut artinya apa? Michael, perhatikan. Ya. Keinginan maut itu apa? Ya. Kamu udah capek bekerja, tapi seperti Maleaki itu. Kamu capek bekerja, tapi kamu pulang ke rumah seperti taruh di dalam kantong yang berlubang. Ya. Kamu hanya bekerja untuk makan, tapi nggak pernah bekerja untuk masa depanmu. Ya. Maut. Ya. Orang lain nggak sampai banting tulang dia bisa hidup. Kamu dengan susah payah, itu pun hasilnya sedikit. Penyebabnya apa? Ini keinginan maut. Maut artinya kematian di sana. Ekonomimu mati, pendidikanmu mati, masa depanmu mati, semuanya mati. Dompetmu mati. Kalau ekonomi sudah mati, pasti dompet juga mati. Ya, orang makan 3 kali 4 kali sehari, kamu hanya makan sekali sehari. Ya. Ini karena semua mati. Dimulai dari mana? Kedagingan, keinginan daging yang selalu kita nomor satukan, pikirkan. Ya, jelas loh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Hidup, kalau semua hidup enak nggak? Ekonomimu hidup, pasti dompetmu juga hidup kan? Hah, benar nggak? Iya. Kau bangun pagi-pagi, ada hidup, senyummu hidup, mukamu hidup, bukan muka-muka batu yang perlu diedit, perlu diamplas supaya kelihatan ada senyumnya. Ya, nanti kayak gitu baru senyum kan? Ya. Hidup, ya. Orang yang hidup di dalam roh pasti semua akan hidup. Dengar firman Tuhan hidup. Ya, enggak? Ya kan? Kalau orang yang rohnya hidup, dengar firman Tuhan.
Kering Pak nanti. Apa? Kering. Nanti ini sangat menikmati firman Tuhan kan, nggak kerasa udah selesai. Oh Pak Pendeta kok cepat sekali khotbahnya, padahal sudah 2 jam. Nah, itu orang yang menikmati, orang yang hidup di dalam roh. Tapi orang yang baru 5 menit sudah, waduh, itu bukan hidup dalam roh itu. Ya, sedang dengar firman Tuhan di dalam roh. Ya, nah itu ya. Jadi keinginan roh adalah hidup. Ya, kalau semua hidup, ya, kamu semangatmu hidup pasti semua hidup kan? Ya, pegang cangkul juga kalau hidup semangat pasti hasilnya bagus. Pedang sekop juga kalau kamu hidup nggak kerasa selesai. Kamu pasang padlock juga kalau kamu hidup tidak terasa selesai. Ya, tapi kalau semangatmu lagi patah, kamu mau diangkat juga dengan sekop juga tidak jadi. Ya, yang membuat roh kita mati itu apa? Karena porsi kedagingan itu terlalu banyak, mengalahkan porsi roh. Ya, roh yang ada padamu harusnya lebih besar, akan mengalahkan kedagingan itu. Tapi saya percaya, kamu yang ada di sini sudah 70-30. Ya, tinggal kamu matikan yang 30. Ya, ada yang tinggal 10%. Ya, ada yang tinggal 5%. Ada yang tinggal 1%. Ada yang tinggal 0,01%. Tapi itu yang paling berbahaya. Ya, 0,01. Ya. 0,01 bisa merusakkan hanya dalam sekejap. Ya. Setan itu lebih pintar. Kamu bilang saya hebat menyembah. Setan adalah penyembah yang jatuh dari surga. Ya. Kamu bilang aku hebat dalam hal ini. Setan lebih hebat. Makanya hati-hati, waspada, berjaga-jaga, karena dia akan selalu mencari celah. Ya, seperti kemarin, kejadian kemarin. Lewat handphone bisa setan masuk. Lewat muka manyun setan bisa masuk. Lewat apa saja dia bisa celah. Makanya jangan biarkan satu celah pun untuk dia bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Ya, kembali. Keinginan daging adalah maut. Tidak ada, hanya kehancuran yang ditemui oleh keinginan daging. Tapi keinginan roh adalah damai, sejahtera. Sejahtera itu mengikuti ya masalah-masalah kebutuhan jasmani kita itu sejahtera. Ya, kalau semua damai pasti sejahtera itu akan datang sendiri. Ya, hanya hiduplah dalam roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau kita selalu memelihara keinginan daging, kita sedang bermusuhan dengan Tuhan. Ya. Kita adalah musuhnya Tuhan, perseteru. Ya. Seteru itu artinya apa ya? Musuh ya, lawan. Selalu tidak pernah sejalan dengan Tuhan. Ya. Jadi orang yang hidup di dalam kedagingan adalah orang yang tidak pernah sejalan dengan Tuhan. Tuhan maunya A, dia maunya B. Ya, Tuhan maunya B, dia maunya C. Tidak akan pernah sejalan. Ya. Hanya nggak ada hasilnya. Ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dia tidak pernah taat kepada apa yang Tuhan mau. Repot manusia yang seperti ini. Ya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Camkan baik-baik ini ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Artinya nggak ada jalan. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Coba tepuk temanmu itu. Jangan pelihara keinginan daging. Ya, jadi mereka berarti banyak orang kan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Ya, camkan itu. Ketika kamu mau berdoa mati-matian juga, kalau kamu masih hidup di dalam kedagingan, kamu tidak akan berkenan kepada Allah. Ya. Oke. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Siapa yang milik Kristus di sini? Ya, oke, semua milik Kristus di sini. Kita aminkan itu. Kita iyakan bahwa semua adalah milik Kristus yang hadir dalam ibadah sesi 1 pada hari ini. Ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Bagaimana kita tahu kita ini adalah milik Kristus? Rohit, gimana kamu tahu kamu milik Kristus? Yesus pernah datang, aku milikku, kamu milikku. Hah? Kamu milik Kristus bukan? Milik Kristus. Kamu bukan milik Kristus? Milik Kristus. Tahu dari mana kamu milik Kristus? Tahu dari mana ada roh dalam dirimu dari Kristus? Dari hasil-hasil perbuatan kamu, ya. Hal-hal yang kamu hasilkan adalah hal-hal yang baik. Memuji Tuhan, berdoa itu hal-hal yang baik. Kerjaan bedlok itu hal-hal yang baik. Bangun pagi, subuh-subuh itu berdoa itu hal yang baik. Menolong orang itu hal yang baik. Yang kamu lakukan, memasak itu hal yang baik untuk orang banyak. Itu hal-hal yang kamu lakukan. Ya. Kecuali kamu datang maki-maki kita semua, itu kamu hidup dalam roh. Benar. Dagingan. Ya. Pernah dah? Enggak kan? Jadi dari buah-buahnya kita tahu kan, buah-buah yang kita hasilkan. Ya. Kamu ke gereja tiap hari juga, kalau buah-buahnya bukan buah-buah yang baik. Ya. Saya katakan, kita berdoa siang malam, tapi handphone bisa hilang. Itu buah-buah tidak baik. Ya kan? Kita berdoa siang malam, tapi uang bisa hilang. Contoh itu contoh. Ya berarti ada yang masih hidup di dalam kedagingan dan amarah, mungkin dia karena emosi dengan satu orang sehingga dia mau menimbulkan hal-hal yang itu. Ya. Sama juga di sekolah seperti itu kan. Ya. Ya. Mungkin ada yang sengaja sembunyiin sapu sehingga kita mengarahnya ke satu orang, padahal bukan dia misalnya, contoh ya. Atau di tempatnya kejadian-kejadian seperti itu. Tapi kalau orang semua hidup di dalam Kristus, artinya kejadian-kejadian itu tidak perlu ada. Karena ketika dia akan melakukan itu, dia akan berpikir bahwa aku adalah milik Kristus, nggak mungkin saya lakukan seperti itu. Ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, roh Allah yang diam di dalam kita kan. Ya, akan menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, nggak ada kata-kata lagi yang saya katakan. Mungkin dulu kamu gampang sekali ngomong bodat misalnya kan. Ya, tapi setelah kamu milik Kristus, bukan bodat lagi. Ya. Apa yang bodas? Kamu bodas. Ya, memuji kan. Ken, kamu kok bodas? Ya. Oh, black ya. Blackpink. Ya. Nah, jadi roh Allah yang ada dalam kita itu akan selalu bersaksi, akan menghasilkan hal-hal yang baik. Ya. Apa yang membuat kamu sepakat di atas yang dari baras? Kita mau berdoa, kita mau beribadah bersama dengan orang tua kita yang nun jauh di sana. Apa yang menggerakkan kamu untuk berdoa, untuk ibadah bersama dengan orang tua? Mungkin hal yang kamu lakukan, kamu anggap itu sederhana, biasa.
Tapi apa yang kamu lakukan itu, roh itu akan bekerja di sana. Ya. Membawa keluargamu, membawa orang tuamu, membawa mamamu, membawa adik-adikmu, membawa tetanggamu untuk melihat Kristus yang ada dalam diri kamu. Oke, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ingat itu. Ya. Kamu jangan main-main. Ya. Kalau dibilang tidak. Ya, hanya susahnya yang akan kamu dapatkan nanti. Ya. Hanya kesusahan yang akan kamu dapatkan. Selanjutnya di ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut roh, menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Oits, jemaat yang di atas tangga, coba perhatikan. Ya. Jika kamu hidup menurut daging, habis waktumu main game, kamu akan mati. Ya. Dengar, saya ulang lagi. Yang generasi muda, jika habis waktumu main game dari pagi sampai siang sampai malam, game terus, kamu akan mati. Bukan kamu mati secara fisik, tapi rohanimu akan mati. Ketika kamu nggak pegang handphone, pusing 7 keliling seperti orang yang tidak merokok. Tiba-tiba, seperti orang perokok tiba-tiba merokok, pusing. Ke dapur, nggak tahu mau ngapain di dapur, pulang lagi, naik tangga, putar-putar di atas, ya, nggak jelas. Nah, itu orang sudah taraf, sudah mati secara rohani. Ya. Coba kalau orang merokok tiba-tiba berhenti, kayak orang bego itu, orang gila. Ya. Sama orang yang sudah ketagihan pegang handphone, main game, tiba-tiba handphonenya hilang atau tersembunyi, puyeng, pusing. Ingat, saya pesan firman Tuhan untuk kita semua. Oke, dengar. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, mati. Nggak ada kehidupan. Masa depanmu mati. Karyamu mati, karirmu mati, pelajaranmu mati. Semua akan mati ketika kamu hidup di dalam kedagingan. Ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan. Nah, siapa yang bisa mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan itu? Aduh, Roh Kudus. Roh Allah yang bisa mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan itu. Gimana caranya? Kamu baca Alkitab, mati itu daging. Kamu berdoa, mati itu daging. Ya. Kamu baca Alkitab, banyak baca firman Tuhan, banyak berdoa, tiap hari kamu makan daging. Karena diberkati kan, ada daging RW, ada daging ayam. Tapi kalau kamu hidup di dalam kedagingan, boro-boro makan daging, iya kan? Benar nggak? Mau beli daging saja uang nggak ada, karena kamu udah makan daging tiap hari, kedagingan. Makanya daging untuk di mulut udah nggak ada lagi. Paham ya? Ngerti? Ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Matikan, gimana cara matikan tadi? Oleh roh. Roh yang ada dalam diri kita lebih kuat daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Kedagingan itu roh-roh yang ada di dunia ini. Ya, matikan. Baca firman Tuhan. Kalau kita masih suka jengkel sama orang, matikan itu. Gimana caranya? Baca firman Tuhan. Kamu ketemu ayat di firman Tuhan, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kamu nggak menghargai orang tuamu, kamu baca ayat itu, hormatilah orang tuamu. Ya. Apalagi? Hah? Apa? Iya, usiamu bertambah. Banyak hal-hal yang kita bisa mematikan. Kita egois, apa ayatnya itu? Kalau kita egois, kita sombong. Ya. Kamu mengingini barang sesama manusia, ada ayatnya. Ya. Jangan mengingini, iya, barang sesamamu manusia. Duh, anak asrama itu paling banyak mengingini barang sesamanya.
Makanya nggak pernah pakai sandalnya. Sandal orang yang selalu dipakai kan. Ya. Ya. Banyak yang mengingini sendalku, makanya saya pas cari sendal tuh. Sendalku nggak pernah ada karena banyak yang ingin itu sendalku tuh. Ya. Nggak begitu ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Nah, coba tepuk kiri kananmu. Oh, kamu anak Allah. Ya. Siapa anak Allah? Saya. Siapa anak Allah? Siapa anak Allah? Baca ayat 14. Siapa anak Allah? Orang yang dipimpin Roh Allah. Siapa anak Allah? Tadi pertama siapa anak Allah? Saya. Kamu dipimpin oleh Roh Allah enggak? Iya. Hah? Siapa yang dipimpin Roh Allah di sini? Iya. Angkat tangan, siapa yang dipimpin Roh Allah? Kamu adalah anak-anak Allah. Ya. Orang yang dipimpin, ya semua orang. Kalau semua anak-anak, semua penghuni yang ada di Pondok Asarel ini adalah orang-orang yang dipimpin Allah, berarti penghuni di sini adalah anak-anak Allah semua. Amin. Tapi sebaliknya kalau anak pas semua dipimpin oleh roh kedagingan, makanya sini penghuni-penghuni setan semua. Ya. Benar enggak? Ya. Makanya yang harus keluar ini buah-buah roh. Ya. Orang datang di sini, wah, roh belas kasihan. Orang datang di sini, oh dia melihat roh kelemah lembutan. Orang datang di sini melihat roh apa lagi? Roh damai sejahtera. Banyak yang datang. Akhirnya tiap hari orang datang minta kan damai sejahtera di sini. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Kita ini anak-anak Allah, kita adalah ahli waris. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Ya, Tuhan kita itu kaya, punya banyak warisan. Ya. Punya banyak warisan. Mungkin orang tua kita nggak ada warisannya kan? Ya. Nggak ada yang mau diwariskan. Tapi Allah kita adalah Allah yang kaya. Kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, kita berhak menerima janji Allah. Itu sibuk sekali itu satu di atas jemaat ya. Makanya dengar dong, ya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus yaitu jika kita menderita. Nah ini. Ya. Ini tantangannya. Mau enggak kita menderita bersama dengan Kristus untuk memperoleh janji-janji berkat itu, warisan itu. Kita kadang mengaku anak Allah, saya berhak mengklaim janji-janji Allah, tapi saya tidak mau menderita bersama dengan Kristus. Ya. Kamu mau harta orang tuamu, tapi kamu enggak mau berjuang bersama dengan orang tuamu. Nonsense saya bilang. Kamu adalah anak yang seperti anak yang hilang itu, yang di luar rumah orang tuanya masih hidup, dia sudah minta warisan. Biasanya warisan dikasih ketika orang tua sudah meninggal. Tapi itu anak kurang ajar itu, orang tuanya masih hidup, dia sudah minta warisan. Nah, dia yang mau enak saja tapi nggak mau berjuang bersama dengan orang tuanya. Kamu mau ada warisan dari Tuhan, tapi kamu harus berjuang bersama dengan Kristus. Artinya apa? Pikul salib dan menyangkal diri. Oke. Yang merasa anak Allah silakan berdiri. Yang ditangga pun semua yang merasa anak Allah yang ada di sini silakan berdiri. Oke, kita naikkan satu pujian. Aku mau hidup seturut kehendakmu.